Halo teman-teman, selamat pagi dari Jerman. Kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Oh my god teman-teman, hari ini adalah tanggal 30 Desember 2020 dan tahun 2020 tinggal sehari lagi, yaitu besok. Dan teman-teman, aku mengucap syukur banget sama Tuhan karena akhirnya aku mampu melewati tahun ini dengan baik. Aku mampu melewati tantangan-tantangan yang ada di tahun ini dengan luar biasa, dan bersyukur banget banyak pelajaran kehidupan yang aku dapatkan di tahun 2020. Proses mengenal diri sendiri itu banyak aku lakukan di tahun 2020 karena kontak yang terbatas dengan orang lain gitu. Aku banyak menghabiskan waktu sendiri, aku banyak belajar hal baru, membaca buku-buku baru. Habis itu komunikasiku dengan keluarga juga semakin hangat karena aku meningkatkan komunikasi dengan keluarga cukup intens di tahun 2020 ini teman-teman. Gimana dengan kalian? Nah teman-teman, aku mau share ke kalian bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak mudah. Bukan cuma buat aku, tapi buat semua orang di seluruh dunia mungkin. Tetapi ke akunya ya dampaknya benar-benar direct terasa karena aku bekerja sebagai paramedis dan menangani langsung pasien-pasien yang menderita COVID-19 di Jerman. Dan aku juga ngerasakan dampak yang luar biasa gitu. Tapi teman-teman, di tahun yang begitu sulit ini ada satu hal yang mau aku bagikan ke kalian, yaitu alam. Alam itu sangat membantuku dalam proses peningkatan kualitas dari mental health aku, terutama manajemen stres. Ketika aku sedih, ketika aku ngerasa sendiri, ketika aku merasa takut, ketika aku yang perasaanku mulai galau dan lain sebagainya, yang menurut aku itu sudah mengganggu kesehatan emosional aku, kesehatan mental aku. Aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati alam yang ada di Bayern. Oleh sebab itu tahun ini alam adalah salah satu aspek yang membuat aku mampu survive di tahun ini. Dan sekarang di tanggal 30 2020, untuk terakhir kalinya aku mau ngajak kalian kembali ke alam dalam vlog ini. So teman-teman, mau kemanakah kita hari ini? Kita sekarang mau ke Schloss Linderhof. Ini adalah salah satu kastil yang ada di Bavaria. Dan ya, masuknya di daerah Linderhof. Tapi sepanjang perjalanan dari Munchen ke Linderhof, kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa teman-teman, yang bisa kita nikmati sambil santai, sambil pakai mobil pelan-pelan gitu ya. So kalau kalian penasaran gimana bentuknya Schloss Linderhof di Bayern, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai.
Dan teman-teman, beginilah medan yang kita tempuh. Jadi jalannya itu kayak naik turun lembah seperti lagunya Ninja Hattori. Dan di sini musim winter sudah mulai terasa aroma-aromanya, suasana-suasananya, karena udah di pegunungan. Jadi salju masih ada, meskipun sekarang nggak turun salju, tapi ini sisa-sisa salju kemarin beberapa hari yang lalu masih ada di sini. Dan kita sudah sampai di tempat tujuan. Kita sudah sampai di Linderhof dan kita bakalan cari di mana ini si kastil. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini suasana winternya sudah terasa banget karena ini daerah pegunungan yang cukup tinggi di lereng Alpen. Jadi beginilah pemandangan di sini. Dan tempat ini bisa kalian tempuh dengan menggunakan mobil itu sekitar 1 jam, 1 jam 10 sampai 20 menit gitu, pokoknya 1 jam lebih begitu. Dan ini kalian kalau misalnya kesini dari Munchen, kalian bakalan lewat Garbis, dan pemandangan alam yang kalian nikmati di mobil itu benar-benar luar biasa. Belum sampai ke tempat tujuan aja kalian udah disuguhkan sama pemandangan alam yang luar biasa. Itulah sebabnya aku bersyukur banget karena aku tinggal di Bayern, dan di sini tuh pemandangan alam dan pokoknya tempat-tempat yang bisa kita nikmati yang berbau dengan alam itu banyak banget. Jadi kalian banyak banget pilihan ketika kalian di sini. Makanya aku bersyukur banget bisa tinggal di sini, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menjalani kehidupan di tempat yang indah ini, terutama di Bayern. Dan sekarang kita harus berjalan kaki menuju kastilnya. Lumayan jauh ini kastilnya, sekitar setengah jam berjalan kaki setelah dari tempat parkir tadi. Tapi berjalan kaki dengan pemandangan seperti ini pun ya gak bakalan terasa lamanya guys. Seandainya kemarin Natal aku di tempat-tempat seperti ini ya sepertinya kayak di film-film gitu. Tapi ya sudahlah, nggak Natal sekarang kita nikmati. So guys, sekarang kita sudah sampai di kastil yang kita sebut-sebut dari tadi. Kastilnya nggak terlalu gede, tuh kecil banget. Dan di sini juga masih tetap ada orang-orang yang berkunjung, tetapi karena pandemi sekarang di musim corona, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam kastil. Kita cuma bisa menikmati kastil ini di luar saja.
Dan teman-teman, sebenarnya aku rekomen banget kalian misalnya kalau mau datang ke kastil ini di musim summer, karena di musim summer itu banyak hal yang bisa kita nikmatin di sini. Kalau misalnya nggak ada corona, kalian bisa masuk ke dalam. Terus di bagian sana di belakang kastilnya itu ada air terjun, dan itu juga salah satu sport yang bisa kalian nikmati ketika kalian datang ke kastil ini. Tapi sekarang memang ya karena corona aku nggak bisa masuk ke dalam, aku nggak bisa ngelihat air terjun karena semuanya sudah membeku. Tapi ya ada unsur lain yang bisa kalian nikmati di sini meskipun winter gitu. Tapi rekomendasi banget, aku rekomen kalian datang ke sini tuh musim summer. Jadi kayaknya lebih lebih banyak hal yang bisa kita lihat daripada winter selain dingin. So teman-teman, sekarang kita udah selesai kayak jalan, muter-muter, ini lingkungan kastil. Terus habis ini aku bakalan ngajak kalian ke salah satu biara di dekat sini, dan biaranya gede banget. Salah satu biara Katolik. Kemarin aku sempat ke situ di musim summer, tapi sekarang aku mau ajak kalian ke situ di musim winter. Dingin banget. Sekarang waktunya kita pulang. Bye kastil. Bye. Belum pulang ke rumah ya, tapi seperti yang aku bilangin tadi, kita bakalan singgah dulu ke salah satu tempat nanti. Yuk, kita meluncur. Oh my god guys, aku nggak begitu lama di luar, itu mungkin 1 jam. Dan ini hidungku udah pada meler dan tanganku udah pada merah-merah karena aku nggak pakai sarung tangan. Dan di sini tuh dingin banget, udah -6. Akhirnya kami sekarang udah di mobil dan kita mau berangkat ke salah satu biara yang ada di dekat sini. So, check it out. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat tujuan kita selanjutnya, yaitu biara yang ada di depan tersebut. Itu adalah salah satu biara Katolik tertua di daerah sini, dan itu umurnya udah 150 tahun lebih. Jadi nanti kita akan masuk ke sana. Herzlich willkommen. Look at that. Ini tempat parkirnya loh. Tempat parkirnya aja udah cantik banget. Dan sepi orang di sini, sedikit banget yang parkir seperti yang kalian lihat tuh. Ya, karena lagi-lagi sekarang masih musim pandemi, orang di sini benar-benar sangat meminimalisir sekali untuk keluar rumah. Aku juga selama pandemi ini baru kali ini lagi, selama lockdown kedua baru kali ini lagi aku keluar rumah gitu, benar-benar nyempatin diri, tapi benar-benar ya ngikutin semua protokol yang ada. Kalau kita masuk ke sebuah ruangan kita harus pakai masker, tapi sejauh ini aku belum memasuki satu ruangan pun di daerah sini, semuanya kita lakukan secara outdoor. So sekarang kita menuju ke
biaranya. Mari kita masuk, kita bakalan lihat seperti apa klosternya atau biaranya. Oh ya teman-teman, di biara ini selain ada beberapa fasilitas misalnya kafe, asrama untuk para ya calon-calon imam yang menempuh pendidikan pastoral, dan di sana tuh ada kafe dan restoran, di sana tuh ada galeri dan perpustakaan. Terus di sini di biara ini kita bisa liburan juga guys. Jadi di Jerman tuh sekarang lagi ngetren liburan kayak di tempat-tempat yang sepi, liburan seperti di biara salah satunya. Di sana kita akan dilatih untuk mengenal diri sendiri, meditasi, lebih tenang, mengatur emosi dan lain sebagainya. Itu biasanya paket-paket yang disuguhkan ketika kalian mau berlibur di biara itu. Meskipun kalian bukan Katolik atau kalian tidak memiliki agama, itu nggak apa-apa karena mereka bukan mengajarkan agama di paket liburan kalian, tapi lebih melatih diri kalian untuk mengenal diri kalian, untuk mengontrol emosi. Dan sekarang kita udah dalam perjalanan menuju ke rumah, karena di sini juga sekarang udah mulai turun salju lagi, tapi lagi di atas sana, dan langit juga udah mulai gelap. Beginilah teman-teman situasi di Jerman kalau misalnya musim winter. Jadi tuh gelap tuh lebih panjang, dan matahari tuh biasanya kayak hari ini nih, hampir seharian tuh nggak ada matahari. Paling 2-3 menit ada matahari, bis itu udah mendung lagi gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Tadi kita udah ke kloster, ke biara, kita juga udah ngelihat salah satu kastil tadi di sana, meskipun kita nggak bisa beraktivitas terlalu banyak karena memang di musim winter ini juga memang indah gitu. Tapi untuk aktivitas outdoor, untuk orang seperti aku yang tidak terbiasa dengan winter sport dan lain sebagainya, itu agak susah. Paling aku menikmati pemandangan, habis itu jalan kaki dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas kecil. Tapi kalau mau main ski dan lain sebagainya itu aku belum bisa teman-teman. Jadi begitu. Nah teman-teman, itulah kira-kira kegiatan yang aku lakukan di akhir tahun 2020. Kayaknya ini memang kegiatan terakhir outdoor dan kegiatan jalan-jalan terakhirku di tahun 2020. Aku bersyukur banget hari ini masih bisa keluar rumah, masih bisa menikmati waktu dengan alam. Dan harapanku tentunya semoga tahun 2021 lebih baik
dan segala usaha, rencana, cita-cita yang udah aku persiapkan dan aku rancang di tahun 2020 dapat terrealisasi di tahun 2021. Aku mau ceritain ke kalian beberapa harapan paling besarku di tahun 2021. Yang pertama, aku minta sama Tuhan biar aku dan keluarga tetap diberikan kesehatan. Dan yang kedua, yang pastinya aku mau menyelesaikan Weiterbildungku tepat waktu, karena jadwal selesai Weiterbildungku itu adalah tanggal 21 Mei dan aku harap aku bisa menyelesaikan Weiterbildung tersebut dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terus harapanku selanjutnya adalah membawa orang tuaku ke Jerman di bulan Juni atau Juli. Semoga rezekiku tetap dilancarkan, semoga segala prosesnya juga dilancarkan, dan semoga orang tuaku juga diberi kesehatan biar aku bisa akhirnya membawa mereka ke Jerman untuk melihat kehidupanku seperti apa di Jerman, usahaku dan apa yang aku lakukan di sini. Dan aku harap proses yang aku jalani sekarang dan yang udah aku persiapkan dengan baik dapat terrealisasi semuanya di tahun 2021. Itulah kira-kira teman-teman harapan-harapan sederhana yang pengen aku capai dan aku realisasikan di tahun 2021. Kalau misalnya kalian punya harapan dan rencana 2021, kalian juga boleh share ke aku, kalian komen di komentar di bawah dan mungkin kita bisa sharing. Dan teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah. Akhirnya kita sampai dengan selamat. Ya, jadi begitulah kira-kira kegiatan kita hari ini, menyatu dengan alam di akhir tahun 2020. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu setia untuk support channel ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di tahun 2021. Ciao, salam cinta dari Munchen.